Selamat datang di Everest City. Kota megapolitan ini dibangun di perut gunung yang relatif muda. Everest baru berumur sekitar 55 juta tahun dan kini menjadi gunung tertinggi di dunia yang menjulang sampai 9.000 meter. Tingginya ini kurang lebih setara dengan 84 patung Liberty yang saling bertumpuk. Dulu, calon pendaki gunung harus melalui sejumlah tes kebugaran intensif, berlatih selama berbulan-bulan, bertubuh sehat, dan punya banyak uang. Dan gak lupa juga, mereka harus berkemauan keras. Tapi karena Gunung Everest telah berubah menjadi perkotaan, semuanya itu bisa dikesampingkan asalkan kamu punya uang. Harga apartemen di sini gak murah loh. Meski begitu, Everest City sudah gampang dijelajahi. Struktur kota ini saling terhubung dalam 6 area bertingkat. Tampilannya mirip jempol tangan dengan 6 cincinnya. Bangunan terbawah dan terbesar dijadikan sebagai area tempat tinggal. Nah, bagian yang tertinggi dan terkecil ini berada di puncak gunung dan dijadikan sebagai tempat tinggal para orang kaya. Di bawahnya ada area meditasi, lalu ada area hotel, dan 2 area khusus untuk hiburan. Everest City nggak dibangun seperti kota biasa. Di sini kamu nggak akan melihat rumah tinggi atau jalan tol berlajur 6. Hampir semua bangunan didirikan di perut gunung. Awalnya penduduk kota ini memang mendirikan rumah biasa, tapi angin kencang dan salju longsor terus merobohkan semuanya. Kemudian para ahli mulai membangun rumah di perut gunung yang saling terhubung dengan terowongan bawah tanah. Dari dalam, gunung ini kelihatan seperti sistem labirin. Pintu masuk ke Everest City terletak di kaki gunung. Setiap hari, ratusan ribu mobil berlalu lalang, tapi di situ nggak ada pabrik dan pembangkit listrik. Suplai listrik, bahan bakar, makanan, dan kebutuhan lain didatangkan dari luar. Makanya, semua barang di Everest City sangat mahal. Mereka nggak mau mendirikan pabrik maupun fasilitas lain supaya gunung yang mereka diami tetap berselimut salju. Di situ sangat minim pemanas, para penduduknya seperti tinggal di hotel es. Tapi kamu nggak perlu mengenakan pakaian berlapis-lapis kok. Para desainer telah merancang celana, kaos kaki, dan kaos thermal khusus yang bisa dikenakan di bawah pakaian biasa. Jadi kamu tinggal melapisinya dengan jeans dan kaos supaya tubuhmu tetap hangat. Nah, agar wajahmu tetap glowing, kamu bisa pakai krim khusus yang bisa menghangatkan sekaligus melembabkan kulit. Krim ini mengandung SPF 100 biar kamu tetap bisa beraktivitas secara normal di puncak Everest. Mau nongkrong di kedai kopi sambil menikmati double beef cheeseburger ya? Atau mungkin pengen beli kue keju aja? Berarti kamu perlu merogoh kocekmu sekitar 7 juta rupiah. Harga tiket film minimal 1 juta, biaya internet juga sangat mahal. Kamu harus bayar sekitar 15.000 rupiah cuma untuk nonton video ini. Meski begitu, banyak orang mulai berbondong-bondong ke Everest City. Tempat ini sangat tenang dan damai. Di sini kamu bisa menyatu dengan alam. Ada juga pusat meditasi terkenal kelas dunia yang menempati areanya sendiri. Orang-orang dari seluruh dunia berdatangan ke tempat ini untuk menyelaraskan tubuh dan pikiran mereka. Tapi yang paling menyedot perhatian justru karena Everest bisa didaki kapan aja. Kamu bisa menjelajahi gunung ini layaknya sedang jalan-jalan di taman kompleks rumahmu. Sebelum ada Everest City, gunung ini sangat sulit ditaklukkan karena areanya sangat berbahaya. Kadar oksigen di atas sana 3 kali lebih sedikit daripada kota lain. Kalau kamu nggak mendapat cukup oksigen, tubuhmu bisa bermasalah. Para pendaki biasanya membawa tangki oksigen yang pastinya malah memperlambat gerak mereka dan membuat semuanya jadi repot. Longsoran salju akan sulit dihindari saat mereka harus berjalan sambil menggendong tabung. Angin kencang juga jadi masalah besar. Di atas sana, angin bisa bertiup dengan kecepatan 160 km per jam. Coba aja selfie di situ sambil melompat. Tubuhmu akan langsung terhempas dari gunung. Karena suhunya super dingin, rambutmu sampai dilapisi salju dan kulitmu tertutup lapisan es tipis. Saat berada di atas sana, kamu punya super power istimewa. Jeritan keras aja langsung bisa menyebabkan longsoran salju. Tapi sekarang, kamu bisa santuy. Untuk mencapai puncak Everest, kamu cuma perlu duduk manis di kapsul mobil. Mobil ini akan melindungimu dari cuaca buruk dan longsoran salju. Saat bodi mobil mulai dipenuhi salju tebal, kamu tinggal nyalain pemanasnya. Kemudian menunggu sampai saljunya cair agar bisa melanjutkan perjalanan. Tabung oksigen di dalam kabin juga membantumu bernafas dengan normal.
Rute baru menuju puncak Everest dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Di sana sini juga dipasangi rambu biar kamu nggak kesasar. Tapi masalahnya cuma satu sih, yaitu kemacetan lalu lintas. Setiap hari ribuan orang ingin menaklukkan puncak tertinggi di planet ini. Dan bisa-bisa kamu harus nunggu antrian sampai berjam-jam. Tapi nggak masalah sih, semua kapsul Everseries dilengkapi dengan internet berkecepatan tinggi, layar 8K, dan konsol game. Kalau lapar, kamu bisa pesan makanan yang diantar oleh mobil salju robot dengan artificial intelligence termutakhir. Wah, sampai juga nih. Setelah nemu tempat parkir, kamu langsung memarkir kapsulmu, kemudian berjalan menuju lift ski yang akan membawamu langsung ke atas. Kamu cuma perlu pakai masker oksigen dan menikmati pemandangan di sekitar. Sesampainya di atas, kamu melihat iklan berisi tawaran santap malam di restoran tertinggi di dunia. Lokasinya cuma sekitar 30 meter di bawah puncak Everest. Kalau kamu menerima tawaran ini, tabunganmu akan terkuras sampai 145 juta rupiah. Iklan ini memang bisa menggoda iman sih, tapi kamu nggak lapar. Mau tahu rasanya jadi raja di seantero dunia? Ayo bersantap bersama kami di resto terbaik di Everest. Bisa aja deh iklannya, tapi kamu udah ngerasain sensasi jadi raja di seantero dunia tuh. Kamu pun berseru kegirangan, tapi kamu nggak bisa berlama-lama di situ. Tempat itu nggak terlalu luas, jadi kamu cuma punya waktu sekitar 1 menit untuk menikmati pemandangan. Tapi tenang aja, besok kamu bisa naik lagi kok. Untuk menuruni gunung, kamu bisa milih salah satu dari 2 alternatif. Naik kapsul untuk pulang ke rumah atau pakai papan luncur salju untuk turun. Tapi sebelum kamu menyewa ski atau snowboard, kamu harus nunjukin SIM Everestmu yang menyatakan kalau kamu sudah lulus tes snowboard dan ski khusus. Akhirnya, kamu mengambil papan luncur salju dan mulai menyusuri jalur yang terang. Kamu meluncur melewati puncak sejumlah rumah yang menyembul di bawah puncak gunung. Itulah tempat tinggalnya orang kaya. Mereka tinggal keluar dari pintu depan rumah, kemudian naik lift khusus ke atas. Kamu harus menjadi miliarder untuk beli rumah seperti itu. Tapi saat ini ada lebih dari 2.000 miliarder dan setengahnya berasal dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Sayangnya, tempat tinggalmu jauh lebih rendah di bawah gunung. Tapi ada kelebihannya juga kok. Semakin rendah areanya, biaya makanan, hiburan, dan tagihan listriknya akan makin murah. Kamu singgah sebentar di pusat meditasi. Tempat ini punya sistem ventilasi khusus yang mengalirkan udara langsung dari puncak gunung dengan sedikit tambahan oksigen. Dan kamu bisa mengatur nafasmu sambil rileks. Keenam, area Everseries memiliki pemandangan 360 derajat dan di atas sana terlihat pegunungan megah berselimut salju. Gumpalan awan melayang-layang di atasnya dan setelah bermeditasi, kamu meluncur ke area hiburan. Di sini kamu bisa menikmati semua fasilitas mulai dari kedai kopi, makanan kesukaanmu, pertunjukan, bowling, arcade, serta seluncur es yang setengah arenanya berada di dalam gunung dan setengahnya lagi di luar. Ada juga beragam gym yang nawarin fasilitas berjemur. Kamu bisa rebahan di hammock atau tempat tidur biasa yang dipayungi tirai geser. Saat matahari menerobos masuk melalui jendela tertutup, kamu akan ngerasain pancaran sinarnya yang paling murni. Dengan berjemur selama 5 menit aja, kamu akan siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Kalau malas keluar lagi, kamu juga bisa melewati terowongan, tapi nggak usah takut, kondisi di situ nggak gelap dan nggak dingin. Terowongan Everseries kelihatan mirip gua es dengan ratusan lampunya. Seakan-akan kamu sedang berada di negeri dongeng. Cukup jalan kaki sebentar aja, kamu udah sampai di apartemenmu yang kecil dan nyaman ini. Biar hemat listrik, kamu nggak beli kulkas, tapi nggak masalah sama sekali. Kamu bisa bikin makananmu tetap awet dengan menggantungnya di luar jendela. Dengan begini, salju akan membuatnya tetap dingin. Dengan bantuan sistem pemanas dan sistem penyaringan, kamu mendapatkan suplai air dari jutaan ton salju Everest. Air di sini dianggap paling bersih di kawasanmu. Di malam hari, kamu bisa nonton film di bioskop outdoor di kaki gunung. Mesin besar akan memproyeksikan film langsung ke permukaan Everest yang bersalju. Si penonton bisa duduk dalam kapsul tunggal atau berkelompok sambil menikmati film. Ya, mirip-mirip kayak bioskop drive-in lah. Buruan, kunjungi Everseries sepanjang tahun ini.